Pengertian dari birokrasi. Jadi teman-teman, birokrasi itu berasal dari kata bureaukrasi, yang dalam bahasa Inggris bureau dan krasi diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang yang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer. Pada rantai komando ini, setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalam organisasi. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, birokrasi itu teman-teman diartikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber sebagai berikut. Yang pertama, jabatan administratif yang terorganisasi atau tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri. Yang ketiga, pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah ataupun ujian. Yang keempat, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. Yang kelima, pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya, kerjaan sebagai pegawai negeri. Yang keenam, para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. Yang ketujuh, para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Yang kedelapan, promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur birokrasi. Menurut Robin, struktur birokrasi memiliki 3 komponen atau dimensi. Yang pertama yaitu kompleksitas. Kompleksitas ialah tingkat diferensiasi atau pembagian kerja yang ada di dalam organisasi, baik secara hierarki maupun unit-unit organisasi yang tersebar secara geografis. Yang kedua yaitu formalisasi, yaitu penggunaan peraturan dan prosedur yang tertulis untuk menstandarisasi beberapa operasional dari organisasi. Yang terakhir yaitu sentralisasi, ialah letak dari pusat pengambilan keputusan. Jenis-jenis birokrasi. Nah, teman-teman, di sini ada 4 jenis dari birokrasi. Yang pertama yaitu departemen-departemen di dalam kabinet. Dalam birokrasi tersusun atas beberapa lembaga birokrasi yang dibagi berdasarkan dari tugasnya, seperti Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, dan departemen lain yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif. Selanjutnya yaitu agen-agen federal. Agen-agen federal adalah ungkapan lain dari tangan kanan dari lembaga kepresidenan. Agen ini terbentuk dengan dasar dari pilihan presiden yang sedang memerintah ketika itu. Contohnya yang ada di Indonesia seperti LAPAN, yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dan BATAN atau Badan Tenaga Atom Nasional. Selanjutnya juga yaitu perusahaan-perusahaan federal milik federal. Adapun jenis birokrasi ini adalah birokrasi yang menyatukan antara lembaga pemerintah dengan lembaga bisnis. Contoh di Indonesia adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, Garuda Indonesia Airways, Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA, Bank Mandiri, serta Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Dan yang terakhir yaitu agen pengaturan independen. Agen-agen pengaturan independen adalah birokrasi yang dibuat untuk keperluan dalam penyelenggaraan regulasi ekonomi atas dunia bisnis. Contoh birokrasi jenis ini yaitu adalah BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional, KPK,
atau Komisi Pemberantasan Korupsi, KPPU, serta KPU dan KPI. Di sini saya akan menjelaskan aktor birokrat dalam birokrasi. Pada dasarnya, birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena adanya hierarki dan jenjang jabatan dengan keterlibatan pegawai pemerintah yang menjadi aktor dari birokrat. Birokrat memiliki arti yaitu anggota dari suatu birokrasi yang menjalankan tugas administrasi dari sebuah organisasi. Seringkali, birokrat merupakan cerminan atas kebijakan organisasinya yang mengacu kepada seseorang di lembaga pemerintahan seperti pejabat publik, administrator, aparatur sipil negara, serta staf pegawai yang ada di pemerintahan. Birokrat ini biasanya identik dengan pelaksanaan di pemerintahan untuk mengatur dalam struktur dan tatanan pada kegiatan pemerintahan itu sendiri. Adapun struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri atas yaitu Kepala Badan yang dijabat oleh Bapak Suhaimin dengan memiliki sekretaris serta pembagian jabatan fungsional yang terdiri atas subbagian umum, subbagian kepegawaian, dan subbagian keuangan, dan dibagi lagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang pendaftaran dan penetapan, yang kedua yaitu bidang penagihan dan keberatan, yang ketiga yaitu bidang pembukuan dan pelaporan, dan yang terakhir yaitu bidang pengembangan dan evaluasi. BPPD atau sering disingkat Badan Pengelolaan Pajak Daerah. BPPD yang kelompok kami analisis dan melakukan observasi yaitu BPPD Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kantor BPPD ini terletak di Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kantor ini ketika kelompok kami berkunjung sedang terjadi renovasi pada beberapa bangunannya yang membuat kami tidak bisa menjelaskan kepada teman-teman semua secara detail setiap tempat dari instansi ini. Melihat peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak pasal 2 bahwa pajak itu terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklam, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkiran, air tanah, sarang burung walet, bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, di mana 11 macam-macam pajak ini dikelola oleh pajak daerah. Kesimpulan dari instansi BPPD Kota Kayu Agung ini sendiri, teman-teman, bahwasanya instansi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Kayu Agung ini merupakan kantor pajak yang memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakatnya dengan mendata langsung ke setiap
dari si wajib pajak, dan juga dalam pelaksanaannya, instansi ini terus berusaha mengoptimalkan setiap pelayanan yang akan diberikannya kepada masyarakat semua. Jadi, instansi ini teman-teman selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Kayu Agung.